Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba untuk menginstal Flutter dan melakukan konfigurasi Flutter pada Visual Studio Code. Sekarang silahkan teman-teman buka saja langsung dokumentasi dari Flutter, yaitu di Fatogel net flash.docs/. Selesai install, oke. Di sini kita akan mencoba sambil melihat panduan instalasi Flutter di dalam dokumentasi Flutter itu sendiri. Setelah teman-teman buka link tersebut, link dokumentasi untuk instalasinya, di sini kita akan mencoba untuk menginstalnya di dalam sistem operasi Linux. Berhubung di sini saya juga menggunakan Linux. Nah, sekarang untuk mulai caranya, kita bisa klik di menu Linux di sini. Di sini ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi, seperti operating system Aries 64-bit, kemudian disk space 600 MB, dan lain sebagainya, bisa teman-teman lihat. Kemudian di sini untuk cara instalasinya ada dua cara, yaitu menggunakan Snap. Kemudian kita juga bisa menginstalnya secara manual. Namun di sini untuk lebih mempermudah kita akan menggunakan Snap karena kita cukup menjalankan satu baris perintah berikut untuk menginstal Flutter di sini. Snap untuk melakukan instalasi sinetron bisa lihat di sini jika teman-teman menggunakan distribusi Linux yang ada di bawah ini, seperti Codeneon, Manjaro, Ubuntu Florin, itu otomatis sudah terinstall Snap, jadi keinstal iCache sekarang. Jika Snap sudah terinstall, kita bisa langsung copy perintah ini, kemudian kita buka terminal. Harusnya kita paste. Kemudian di sini kita tunggu untuk proses pengunduhan dari faktor tersebut. Oke, sekarang Flutter kita sudah berhasil diinstal pada komputer. Dokumentasi untuk teman-teman yang memakai cara manual untuk menginstal Flutter bisa mengikuti langkah-langkah seperti ini. Menggunakan pertama, mendownload file terlebih dahulu, kemudian menjalankan beberapa perintah berikut. Sekarang kita lihat di sini, sekarang kita akan menjalankan perintah selatan redaktor. Untuk melihat apakah dependensi yang kita butuhkan sudah komplit, sudah terinstall di dalam komputer ini, kita copy, kemudian kita balik lagi ke terminal. Di sini kita tunggu beberapa saat untuk proses analisis untuk memastikan apakah dependensi yang kita gunakan sudah komplit. Nah, oke. Setelah kita melewati beberapa proses panjang dalam penginstalan environment Flutter, kita menemukan di sini ada beberapa warning dan juga ada di sini sepertinya ada masalah, tapi teman-teman jangan khawatir jika menemukan hal seperti ini. Yang pertama, di sini kita harus menyetujui Android lisensinya terlebih dahulu. Di sini ada ikuti saja perintahnya, kita run factor doctor -- Android means the sentence. Sekarang kita terdaftar. Tunggu kita ketahui clues dengan kita X semuanya. Oke, sekarang kita sudah menyetujui lisensi Android. Kemudian untuk warning yang lain seperti itu, yang teman-temannya di sini Android, Studio Note install, kemudian Connect Device juga belum tersedia. Temannya khawatir karena ini tidak berpengaruh terlalu besar untuk Android Studio sendiri, bisa teman-teman install atau tidak install, tidak masalah. Yang penting teman-teman sudah menginstal OpenJDK dan JNE. Kemudian
untuk device-nya, teman-teman bisa menginstal emulator sendiri atau teman-teman bisa menggunakan real device untuk menjalankan Flutter. Strategi nanti bisa teman-teman akan relive HP teman-teman sendiri atau mengatur iCache. Sekarang untuk mengkonfigurasi Clutter-nya sudah beres. Selanjutnya yaitu tutorial pengembangan kode Flutter. Bagaimana pengembangan kode Flutter itu? Pertama, memulai dengan menulis aplikasi teman-teman menggunakan editor Visual Studio Code dan juga menggunakan bahasa pemrograman Dart untuk mengembangkan UI dan logika dari aplikasi teman-teman. Kemudian juga menggunakan Wagner Flutter untuk mengembangkan membuat antarmuka pengguna yang responsif dan menarik. Yang pertama, kita melihat panduan melalui web, Flutter Dev, _ dan lain sebagainya. Kemudian, download aplikasi ini dalam bentuk zip ya. Setelah di download, kita ekstrak dan kemudian nanti dimasukkan ke dalam Flutter username dan dokumennya. Nah, nanti di sini jangan dimasukkan ke dalam program files ya, teman-teman. Karena di sini barangkali ada masalah di dalam privilege-nya. Maka dimasukkan ke user, nama usernya, dan kemudian dimasukkan ke dokumen. Klik user, kemudian masukkan di nama usernya, dan kita masukkan ke dalam dokumen. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian klik new, masukkan ke folder baru, Flutter. Klik Flutter, kemudian kita cari Flutter Console. Ya. Nah, seperti ini tampilannya untuk pertama kali mengaktifkan Flutter. Kemudian atau kita cari dengan cara cari komen prompt. Nah, itu. Kemudian di sini kita ketik Flutter Doctor. Nah, Flutter Doctor ini otomatis akan melakukan sebuah cek, di mana berguna untuk mengetahui apakah ada kekurangan dari aplikasi yang harus kita install atau ada masalah tertentu. Tanda silang ini berarti ada beberapa aplikasi yang belum diinstal. Ya, kita cukup install Visual Studio Code ya, seperti ini. Nah, nanti akan otomatis Android Studio ini akan otomatis terinstall mengikuti gitu ya. Nah, di sini Chrome digunakan untuk membuat web. Nah, dan kita perlu Visual Studio untuk mendevelopment aplikasi untuk Windows yang akan kita gunakan. Dan juga kita bisa install Visual Studio untuk Visual Studio Community. Sebetulnya itu tidak terlalu penting, yang penting adalah Android Studio itu. Kemudian kita tambahkan IntelliJ ADA. Nah, ini untuk kode editor, dan kita butuh Visual Studio Code versi 1562. Dan ternyata Visual Studio Code ini lebih ringan dan lebih praktis dibandingkan dengan IntelliJ ADA. Nah, selanjutnya ada connected device. Di sini ada 3. Kita klik Flutter devices. Tunggu. Nah, di sini sudah muncul ada 3, Windows, Chrome, dan Edge. Nah, Android Studio ini belum bisa dijalankan karena belum connect dengan Flutter sini. Tapi kita akan belajar bisa menggunakan dengan Visual Studio Code ya. Langsung saja kita ketik Flutter create aplikasi pertama. Nah, nanti di sini itu akan dibuatkan sebuah folder, dan kita harus perhatikan penulisannya.
Di sini tidak menggunakan huruf A kapital dan semua hurufnya ini digabung jadi satu. Nanti kita klik saja, klik enter dan tunggu beberapa menit. Setelah itu akan muncul otomatis dibuatkan foldernya. Nah, ini dia. Kemudian kita cek, pilih personal folder. Kita cari. Nah, di sini kita cari. Nah, sudah ada aplikasi pertamaku. Kita klik. Nah, di sini sudah ada beberapa fitur-fitur aplikasi yang lainnya yang sudah ditambahkan. Kemudian kita masuk kembali ke web yang tadi, Flutter. Nah, di sini ada banyak sekali tutorial. Nah, di sini ada beberapa contoh. Langsung saja kita coba. Setelah membuat Flutter My App, tadi nama aplikasinya. Sini sudah dibuatkan contohnya aplikasi pertamaku. Nah, di sini namanya itu harus berbeda ya, karena di folder yang berbeda, jadi nama itu harus berbeda. Kita scroll lagi ke bawah, kita tulis ya aplikasi underscore pertamaku, kita masuk. Nah, sudah masuk. Setelah itu kita run ke Chrome. Kita run ke Chrome, tulis kodenya admin Chrome. Nah, maaf teman-teman, ternyata di sini terjadi kesalahan karena tidak mencantumkan kodenya. Kita ulang, ketik Flutter dulu, run admin Chrome. Selanjutnya di sini ada proses debugging. Di situ sudah muncul launching debugging-nya. Launching debugging untuk masuk ke Chrome, kemudian akan menjalankan aplikasi pertama kalinya. Nah, kemudian di sini sudah masuk aplikasinya di Chrome, bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan. Nah, sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Selanjutnya nanti kita klik tanda plus ini. Nah, itu sudah bergerak, berarti proses debugging aplikasi kita sedang diproses ya. Selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code. Kita cari aja di Google Visual Studio Code, download ya. Kita cari download. Nah, ini sebenarnya lebih praktis dan lebih simple dan tidak terlalu besar filenya. Sesuaikan saja mau kita download yang mana, bisa klik ini atau yang atas, kita langsung bisa download di sini. Oke, setelah sudah kita klik di sini, kita buka Visual Studio Code-nya. Kita tunggu beberapa menit, nanti akan muncul tampilan dari Visual Studio Code. Nah, seperti ini dia tampilannya. Selanjutnya kita masuk ya ke aplikasi yang sudah kita buat tadi, aplikasi pertamaku. Nah, tadi kan setelah sudah membuat create aplikasi, aplikasi pertamaku, kita harus langkah selanjutnya menghubungkan antara aplikasi ini ke Visual Studio Code, yaitu dengan beberapa caranya kode titik. Nah, ini nanti otomatis akan menghubungkan antara aplikasi ini dengan Visual Studio Code.
kita tunggu. Nah, tampilannya akan seperti ini dia. Nah, di sini sudah otomatis kan masuk beberapa folder dari aplikasi pertamaku yang tadi. Baik, selanjutnya di dalam Visual Studio Code sini ada lib atau lb ini. Nah, kita klik main Dart. Nah, semua kode-kode Flutter itu semuanya ada di sini. Nah, lib ini atau singkatan daripada library ya. Jadi semua kode-kode Dart yang akan kita buat tuh ada di sini. Kemudian kita lihat di Windows ini. Nah, ini untuk connected device kita akan connectedkan ke Windows, nanti akan diarahkan start debugging. Ya, tadi atau kita konekkan ke Chrome. Ya, kita konekkan ke Chrome. Nah, nanti itu akan device-nya itu akan ke Chrome. Atau bisa juga dengan Edge. Nah, device connected device-nya juga akan ke Edge atau dan lain sebagainya. Di situ ada beberapa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat mencoba teman-teman. Selanjutnya itu uji coba dan debugging. Di sini kita akan uji coba aplikasinya dan menggunakan fitur debugging Visual Studio Code untuk menemukan dan memperbaiki bug-nya. Oke, langsung saja. Mari kita simak teman-teman. Oke, kita sudah running Flutter running di Chrome. Nah, dari sini kita akan mulai debuggingnya. Bisa menggunakan short debugging F5 dan pastikan connected device-nya di sini di Chrome ya. Di Chrome nanti kita akan diarahkan proses debuggingnya itu di Chrome. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul proses debuggingnya di Chrome. Ya, berbeda dengan proses debugging yang tadi di awal. Di sini kita akan menemukan dan memperbaiki mana atau fitur-fitur mana yang ada kesalahan dengan melihat debugging console di sini ya. Nah, sini kita klik tanda plus. Nanti kalau kita masukkan perintah di sini akan muncul di sini. Misal kita contoh masukkan ke kolom untuk perintah klik, counter klik dan kita juga akan memasukkan perintah di sini print counter. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di sini kita nggak perlu reload atau proses dari awal. Sini ada beberapa item. Nah, item ini ada item stop di mana ketika kita ingin melakukan perubahan dari aplikasi yang sangat kompleks. Nah, di sini pakai stop atau dengan kata lain kita mengulang dari awal. Kemudian selain itu ada item yang cukup ringan, hanya menghilangkan beberapa itu hubungan dengan database, dan ini ada hot reload. Nah, ini hanya menghilangkan dalam sekejap. Nah, ini prosesnya itu sangat cepat sekali, butuh cuma 2 detik ya. Nah, di sini nanti akan muncul di situ, dan kalau kita klik tambah
ya. Di sini sudah ditambahkan. Nah, muncul 1 2. Nah, di sini akan menyesuaikan di debugging konsolnya. Menyesuaikan 9 dengan 9 dan dimasukkan dalam data debugging konsolnya. Dan di sini kita akan mengetahui di mana atau letak kode-kode tertentu yang terjadi di aplikasi kita. Nah, di sini kita langsung stop saja ya. Nah, dan kata lain di sini akan dihilangkan matriksnya atau kita ulang dari awal. Nah, di sini kita akan start Flutter emulator atau bisa menggunakan create. Kita klik start Flutter emulator saja. Nanti seperti biasa akan muncul di sini. Flutter emulator ini dia merupakan operational system di mana mengaktifkan Android-nya. Jadi satu untuk loading, satu untuk mengaktifkan Android-nya. Nah, untuk teman-teman yang belum create atau belum pernah melakukan sama sekali, ini akan memakan waktu sekitar 5 menit untuk menjalankan Flutter emulator ini. Nah, di sini kita akan start Flutter emulator. Kita sudah memilihnya. Langsung saja kita run ke Android-nya ya. Kita klik run di sini. Nah, start debugging. Nah, ini ada proses start debugging yang akan mengcompile kode yang ada di sini yang sudah kita buat. Nah, untuk akan dibuatkan menjadi file APK dan akan dijalankan ke Flutter emulator. Nah, ini Flutter emulatornya. Nah, di sini prosesnya lumayan lama ya, teman-teman. Kita tunggu saja untuk menjalankan atau mengaktifkan Android Flutter emulator.
Nah, di sini sudah mulai muncul dan memang prosesnya ini memakan waktu lumayan cukup lama, 5 menit, bahkan ada yang 7 menit ataupun lebih dari itu, selama di sini prosesnya itu masih loading ya. Nah, ini tenang saja teman-teman, ini loading ini mungkin masih ada beberapa proses yang belum selesai kan, tapi jika error, nah itu berarti ada proses yang belum dijalankan. Jadi menunggu ini wajar ya teman-teman. Nah, ini dia langsung. Ini kodenya masih sama dengan aplikasi pertamaku tadi ya. Kemudian nanti ketika kita klik di sini, klik, nanti akan muncul angka di sini, di layout yang di sini. Itu muncul 1. Kemudian, nah ini memang membutuhkan waktu yang lama karena tergantung dengan bagaimana kapasitas dari laptop masing-masing, teman-teman masing-masing. Nah, nanti di sini di bagian konsol juga akan menyesuaikan. Tapi perbedaannya sangat signifikan ya. Di sini cukup lama, namun di bagian konsol itu cukup cepat nih. Kita klik 1, 2, 3. Hanya 3 kali berubah 3 angka, sedangkan di bagian konsol ini lebih cepat ya, perubahannya sudah lebih mendahului, seperti itu teman-teman. Nah, ketika di sini kan ini ada Flutter demo homepage, kita akan rubah di sini. Misal kita rubah dengan tadi nama aplikasi pertamaku, kita klik ya teman-teman, aplikasi pertamaku. Nah, seperti ini. Nah, kita klik yang di sini tadi, perubahan yang sini. Tidak usah dirubah total semuanya, karena tadi di awal yang sudah dijelaskan bahwasanya untuk merubah hal-hal kecil cukup mengklik yang tadi, tombol tadi. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi dijelaskan teman-teman ya, kalau kita ingin merubah atau mengotak-atik kembali debugging konsolnya, ada masalah apa, kita cukup klik yang tadi hot reload. Tapi kalau kita klik yang tadi stop, tanda stop itu akan makan waktu yang lama, yang cukup lama. Apalagi kalau misal teman-teman baru meng-create aplikasi pertama kali. Jadi untuk memperbaiki beberapa, kita cukup klik yang ini, hot reload saja. Itu hanya memakan waktu beberapa menit kan tadi aplikasi pertamaku. Nah, itu hanya memakan waktu sekitar 1-2 menit lah. Dan kadang-kadang kita juga butuh ya untuk mengklik restart ini ataupun klik yang stop ini, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saat ingin debugging konsol, saat memperbaiki debuggingnya, saat ingin uji coba. Nah, disesuaikan saja dengan teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke Flutter emulator ini. Nah, sebenarnya Flutter emulator ini seperti sama kayak kita beli HP baru atau punya HP baru. Sini kita bisa hubungkan dengan Play Store, mendownload aplikasi, login seperti biasanya. Nah, bisa ya teman-teman, atau fitur-fitur lainnya. Oke, untuk kita tutup aplikasi ini, kita tutup ya. Untuk menutup aplikasi ini kita cukup hanya menekan sini ya. Nah, kalau close exit editor ini cukup ininya saja yang akan ke close, tapi kita close folder. Nah, nanti kalau ini close editor,
Kalau close folder itu akan tertutup semua dan kita akan kembali ke menu awal yang tadi. Itu di close saja. Tunggu beberapa menit. Nah, ini kita akan kembali ke menu awal yang tadi ya, teman-teman. Nah, di sini tinggal kita klik close aja ya. Itu tidak apa-apa. Karena kita akan menutup aplikasi yang tadi. Baik, itu dia tutorial yang dapat saya sampaikan tentang uji coba dan debugging menggunakan Visual Studio Code. Dan semoga bermanfaat. Selamat mencoba, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Hussein Albar. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara merilis Flutter kita atau project kita. Oke, langsung saja. Di sini project saya dengan title YouTube tutorial. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk melihat doc dari Flutternya, yaitu flutter.dev. Langsung kita tekan docs. Lalu selanjutnya kita ke development. Langsung ke build and release on Android app. Oke, lalu teman-teman akan diarahkan ke tutorialnya. Kita scroll ke bawah aja. Nah, teman-teman, kita di sini akan dikasih tahu bagaimana cara menambahkan sebuah launcher icon. Lalu kita langsung masuk saja ke project app src main dan rest. Ya, kita langsung ke Android, lalu ke app src main dan rest. Kemudian teman-teman bisa ganti gambar yang ini dengan gambar yang sesuai teman-teman inginkan. Kemudian di sini teman-teman diwajibkan untuk mengaktifkan material komponen dengan cara kita masuk aja ke build.gradle-nya. Oke, kemudian kita blok ini, lalu kita copy, lalu kita masuk ke ini ya, Android app, lalu kita ke apps, lalu ke src, lalu ke build gradle. Jangan lupa ya, build gradle ini ada dua, ada di level app yang ini dan yang src. Kemudian kita ke dependencies ya, kita scroll ke bawah. Nah, lalu kita pastikan di sini. Untuk face-nya kita bisa cek di sini ya. Di sini klik linknya. Sini teman-teman bebas bisa pilih yang mana aja ya. Tapi saya di sini akan pilih yang 1.4.0. Selanjutnya teman-teman bisa ganti ini ya, bisa ganti temanya di action bar. Kita scroll, terus scroll ke bawah, lalu kita akan diarahkan untuk bagaimana caranya membuat gesture. Lalu kita akan diarahkan ke sini. Nah, apabila di sini itu menggunakan dua perintah, yakni apabila pakai on Mac atau Linux seperti di bawah ini ya. Nah, dan apabila pakai sistem operasi Windows, yang memakai operasi Windows ya. Nah, teman-teman apabila tidak tahu keystore ya, keystore ini yakni semacam identitas kita ya. Kalau misalnya ini kita search aja di Google. Nah, keystore ini adalah semacam sejenis KTP ataupun identitas kita ya. Nah, keystore biasa digunakan untuk proses autentikasi file dan komunikasi data. Dalam hal Android development, keystore ini bisa dibilang adalah tanda tangan kita untuk semua aplikasi yang pernah kita buat. Jadi keystore ini semacam mengenal kita. Jadi apabila kita membuat aplikasi itu benar-benar itu hak milik kita apabila kita di-upload ke Play Store. Nah, di sini kita langsung saja kita buat keystore-nya karena kita menggunakan sistem operasi Windows. Maka kita harus blok ya, di blok ini bagian yang ini. Di blok semua, lalu kita copy.
Lalu kita ke terminal. Nah, lalu kita paste di sini. Oh iya, sorry belum ke copy ya. Kita copy dulu. Lalu kita paste di sini. Teman-teman perhatikan di sini ada yang perlu diubah, yaitu bagian alias, bagian keystore. Jadi file name-nya mau jadi seperti apa, terus lalu bagian alias, keystore-nya atau namanya seperti apa. Terus untuk keystore yang ini itu seperti apa. Nah, yang kita akan diubah di sini itu bagian alias dulu. Itu kita ganti ke YouTube spasi tutorial. Kemudian kita ganti yang gesture ini, kita ganti ke YouTube ya, youtube.cks. Lalu ke username-nya ya ini tempat lokasi penyimpanan filenya itu kan ya, sesuai dengan di komputer kalian. Nah, di komputer saya ini akan saya simpan di AMD. Nah, lalu kita ubah, ketik aja di sini di AMD. Nah, lalu kita cek semua apakah sudah benar. Yap, sudah benar. Kita klik enter, lalu kita bikin passwordnya, contoh ya YouTube 123, YouTube 123. Kemudian voice name ya terserah teman-teman. Lalu organisasi yaitu YouTube tutorial. Kemudian di sini kita sesuaikan lokasinya dengan teman-teman ya. Untuk country kodenya 62. Oke, kita ketik Y. Nah, lalu untuk passwordnya boleh disamakan dengan yang tadi ya, yaitu YouTube 123. Nah, oke, apabila sudah benar, mari kita cek. Kita ke lokasi AMD, seharusnya sudah ada. Nah, yakni YouTube.cks ya, YouTube.cks. Oke, gesturnya sudah kita buat. Kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, sini kita akan dibuat key properties dari Android. Oke, di sini kita diarahkan dari gestur yang sudah pernah kita buat ya. Gestur yang sudah pernah. Oke, kita langsung saja ke Android. Lalu kita tambahkan file baru yang namanya key.properties. Oke, kita close dulu. Lalu kita copy dulu. Lalu paste di sini. Oke, disamakan aja seperti gestur yang tadi ya. Di sini passwordnya yaitu YouTube 123. Nah, apabila sama kita blok, kita salin, kita paste di sini YouTube 123. Dan untuk aliasnya yaitu YouTube tutorial. Nah, untuk location store filenya di C. Terus kita jangan lupa username-nya di AMD. Lalu namanya youtube.cks ya. Kemudian kita menuju ke step selanjutnya, kita konfigurasikan app Gradle di level app. Tambahkan informasi keystore ya sebelum Android block. Lalu kita ke Gradle. Nah, seperti yang tadi, kita masukkan ke sebelum Android, kita blok dulu, copy, lalu kita pastekan di sebelum Android. Oke, kita simpan saja ya apabila sudah. Nah, untuk selanjutnya kita ke build type block. Lalu kita replace ya, kita blok aja yang ini, kita copy, lalu kita cari build type blocknya, cari scroll. Nah, di sini kita replace, kita simpan. Oke, apabila sudah, nah kita untuk step selanjutnya terus scroll bawah terus. Nah, untuk di sini build app for release nya
kita dipilih dua opsi, yaitu app bundle dan APK. Nah, apabila app bundle ini dalam bentuk format AAB ya. Jadi maksudnya itu ini buat di-upload ke publish ke Play Store dalam bentuk bundle gitu kan ya. Maksudnya itu APK-nya itu dikompres. Nah, beda dengan APK apabila APK ini dalam format .apk gitu kan ya. Sesuai teman-teman mau dirilisnya dalam bentuk AAB atau APK. Kita lanjut ke apabila kita memakai Boolean app bundle, kita ikuti yang angka ini, Flutter build app bundle. Lalu apabila kita build on APK, nah kita memakai Flutter build APK split per AB. Nah, kita copy. Apabila kita sudah di copy ya, kita copy. Lalu kita ke terminal. Lalu kita paste. Nah, lalu kita enter. Kita tunggu proses buildingnya. Ups, ternyata ada yang salah. Oke, kita cek di lokasinya. Nah, oh ternyata di sini ada yang salah. Kita hapus dulu. Lalu kita ulang lagi. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, apabila sudah, itu akan tampilannya seperti ini. Nah, app ini akan disimpan di output Flutter APK app RMAB versi 7a rilis APK. Oke, apabila sudah, kita cek lokasinya di Flutter, YouTube tutorial, build app output flutter.apk. Nah, di sini teman-teman bisa install APK-nya di HP kalian masing-masing ya. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.